Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Liok Taira. Saya dari program studi pendidikan ekonomi dengan NIM 06031382429091. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randes Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Di video ini, saya akan menyampaikan hasil wawancara. Wawancara ini saya lakukan secara daring melalui Zoom dengan seorang guru inspiratif yang telah berpengalaman di dunia pendidikan. Kita akan mengupas tuntas salah satu topik penting dalam dunia belajar mengajar, yakni perkembangan kognitif, sosial emosional, dan moral peserta didik. Penasaran seperti apa wawancara dan cerita menarik dari narasumber kita hari ini? Yuk tonton sampai habis. Jadi di video ini saya akan mewawancarai Bapak Warsito, di mana beliau adalah salah satu guru dari SMP Negeri 2 Waituba yang telah berpengalaman selama 10 tahun menjadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Liok Taira dari program studi pendidikan ekonomi. Saya dari Universitas Sriwijaya. Sebelum kita mulai, boleh saya tahu nama lengkap dan mata pelajaran Bapak yang diampu? Boleh. Nama Bapak namanya Warsito dan saat ini mengajar di SMP Negeri 2 Waituba, khususnya di kelas 7, 8, dan kelas 9. Nah, jadi Bapak, saat ini saya sedang menjalankan tugas penelitian yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Jika Bapak berkenan, saya ingin mewawancarai Bapak sejenak untuk mendapat wawasan dan pengalaman langsung dari praktisi pendidikan. Apakah Bapak bersedia? Ya, insya Allah bersedia. Baik, terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktu. Saya ingin mulai dengan pertanyaan pertama. Langsung saja Bapak, pertanyaan pertama saya, bagaimana Bapak melihat perbedaan antara pertumbuhan fisik dan pengembangan psikologis siswa di jenjang SMP? Ya, kalau kita bicara tentang siswa SMP, memang masa ini jadi titik yang cukup unik ya. Secara fisik, mereka mulai terlihat tumbuh pesat. Ada yang suaranya mulai berubah, tinggi badannya melonjak naik, perubahan lainnya khas banget dengan remaja. Tapi, di balik itu semua ada perkembangan psikologis yang lebih kompleks. Nah, mereka mulai banyak pertanyaan tentang diri mereka sendiri, lebih peka terhadap emosional, dan kadang-kadang suasana hatinya cepat berubah. Sering dilihat secara fisik mereka tampak lebih dewasa, secara emosi masih sangat butuh bimbingan kita sebagai guru yang ada di sekolah. Nah, perbedaan yang sangat terasa di kelas saat mengajar, kadang mereka tampak tidak fokus dan mudah terbawa perasaan. Misalnya karena masalah dengan teman atau tekanan dari tugas yang diberikan untuk guru kepada mereka. Jadi sebagai guru, saya merasa penting lebih peka dan sabar. Kita nggak hanya ngajar pelajaran, tapi juga harus jadi pendengar, pendamping, bahkan kadang jadi orang tua juga di sekolah. Makanya strategi saya biasanya lebih ke pendekatan yang humanis. Saya coba bangun hubungan dengan akrab, tapi tetap ada batas-batasannya, supaya mereka nyaman dan tetap respect. Dan yang penting juga, kasih ruang yang cukup untuk mereka berkembang secara akademiknya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya, saya ingin masuk ke pertanyaan yang terakhir.
Pertanyaannya itu, bagaimana sih cara Bapak menyesuaikan metode pembelajaran agar sesuai dengan kemampuan berpikir abstrak yang mulai berkembang pada siswa SMP? Ya, saya rasa menyesuaikan metode pembelajaran di mana era kemampuan berpikir abstrak mulai berkembang itu perlu pendekatan yang fleksibel dan interaktif. Saya biasanya memulai dengan mengaitkan konsep-konsep abstrak yang sudah mereka kenal. Misalnya, untuk menjelaskan konsep perubahan sosial, saya sering menggunakan contoh situasi sehari-hari yang mereka alami, atau bahkan film dan cerita populer di kalangan mereka sendiri. Nah, selain itu, saya juga memanfaatkan metode diskusi kelompok dan proyek kolaboratif. Dengan begitu, mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga berpikir kritis bersama teman-temannya. Saya memberi mereka kebebasan untuk mengekspresikan ide dan argumen karena pada masa ini mereka mulai mampu berpikir lebih mendalam dan analisis. Saya juga menggunakan pendekatan berbasis masalah yang menantang mereka untuk mencari solusi permasalahan nyata. Dengan metode ini, mereka merasa lebih terlibat dan termotivasi karena mereka bisa melihat langsung manfaat dari pemikiran abstrak yang mereka kembangkan. Intinya, penyesuaian metode pembelajaran itu harus seimbang antara teori dengan praktek, serta memberikan ruang bagi mereka untuk mengeksplorasi pikiran secara bebas, namun tetap terstruktur. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan jawaban-jawabannya yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang berguna, baik untuk saya maupun teman-teman lainnya. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mengajar. Baik Bapak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai mahasiswa pendidikan, saya melihat guru ini sangat memahami karakter siswa SMP yang sedang dalam masa transisi. Ia menyadari bahwa meski secara fisik siswa tanpa dewasa, secara emosional mereka masih labil dan butuh pendampingan. Guru juga menyebutkan tantangan dalam aspek kognitif seperti sulitnya menjaga fokus dan mengelola pembelajaran karena tiap siswa punya cara berpikir yang berbeda. Tapi di sisi lain, beliau juga tahu cara menyesuaikan metode dari diskusi, proyek kelompok, sampai pembelajaran berbasis masalah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.